Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan kami berdua. Terima kasih udah ikutin live IG kita hari ini. Nah teman-teman, ini kondisi yang lagi nggak mudah ya, karena situasi di bangsa kita lagi mengalami karena itu teman-teman terus jaga kesehatan, terus berserah kepada Tuhan, karena di saat seperti ini saya pikir juga salah satu bagian yang perlu kita sama-sama pikirkan adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan, terus berserah, terus tidak pernah kehilangan harapan gitu deh. Kamu ngeliat situasi kayak gini gimana nih? Gimana apanya nih? Apa yang dirasakan? Ya, kita jaga kesehatan. Ini waktu untuk mungkin juga menikmati bersama keluarga gitu ya. Kalau yang teman-teman yang tentunya kerja dari rumah ya. Iya, yang work from home. Tapi memang work from home gak gampang juga ya, karena waktu bersama keluarga jadinya anak ngajak main. Jadi susah kerja gitu ya. Ada juga yang dianggap ya kalau misalnya belum punya anak gitu ya, yang masih sama orang tuanya dianggap bahwa ini waktunya liburan, jadi mau kerja juga disuruh ini disuruh itu gitu. Jadi nggak mudah juga gitu ya. Nah teman-teman, tentunya kita juga mau menaikkan doa nanti ya untuk kondisi ini, dan ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, dan kita mau coba ya sama-sama jawab ya. Kita lihat dulu nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Bang, kita harus sungguh-sungguh doakan kondisi Indonesia dalam kasus corona ini. Iya, benar. Kita pikir ini akan jadi satu kerinduan kita, yang teman-teman tolong juga sediakan waktu berdoa sungguh-sungguh, dan biarlah melalui ini semua kita juga ditolong makin belajar percaya ya, dan bergantung sama Tuhan. Oke, pertanyaan yang lain. Ini macam-macam nih pertanyaannya gitu ya. Ini bukan pertanyaan, ini malah respon. Capek dengar kabar COVID-19 terus bang. Iya, tapi itulah realitanya gitu ya. Nggak bisa kita tutup mata. Tapi mungkin memang harus jaga kesehatan mental juga ya bang ya. Nah, kesehatan mental tuh gimana tuh isunya tuh dek? Waktu bicara situasi seperti ini, gimana kita menjaga kesehatan mental ya? Ya, jangan lihat sosial media terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya stres, alihin pikiran dengan hal yang lain, baca buku mungkin, kegiatan-kegiatan positif. Dan itu ya, jangan jangan percaya semua berita. Saya pikir mesti difilter ya, yang mana yang benar. Hati-hati dengan hoax lah ya. Iya. Dan cross check lah sebelum nge-send ke orang. Kadang-kadang kan karena mungkin di rumah nggak ada WA buka terus gitu ya. Katanya ada yang social distance. Untuk menjaga kesehatan mental, kita mungkin harus social media distance juga. Oh oke. Itu cara menjaga kesehatan mental ya. Taruh sebentar, mungkin waktunya lebih banyak dipakai untuk berdoa, untuk juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Oke. Kembangin hobi baru ya. Hobinya apa tuh? Ya nggak tahu, kembangin hobi baru misalnya. Ini aku coba lihat beberapa. Nah, ada juga yang nanya begini nih. Ada usul buku yang bagus untuk dibaca bang dalam kondisi seperti ini. Nah, saya ngelihatnya ada buku yang dikeluarkan atau direkomendasi oleh teman-teman dari Our Daily Bread Ministry, ODB ya. Nah, ini ada bukunya, judulnya Jatuh Sakit Bagaimana Menghadapinya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya itu ya. Ini kebalik ya. Jatuh Sakit Bagaimana Menghadapinya. Nah, ini seri pengharapan hidup. Dan satu lagi judulnya Mengapa Ada Rasa Sakit dan Penderitaan. Jadi saya pikir sih ini buku kecil ya, booklet, dan ternyata bisa diunduh, bisa di-download, dan nanti teman-teman bisa cek ke ODB ke websitenya begitu ya. Dan bisa ya, ini bagus juga tadi ya, kembangkan hobi baru. Coba baca buku-buku yang baik seperti ini, yang menolong kita juga nggak fokus terus sama
ya masalah yang ada, walaupun ya harus terus dihadapi ya. Nah, kita lihat lagi nih pertanyaan yang lain deh. Nah, ini tentang pacaran bentar deh ya. Oh, ini ada yang ngajak nih. Yuk buat PA, maksudnya PA ini ya. PA online. Pemahaman Alkitab online. Ini juga jadi satu cara-cara kreatif di tengah situasi seperti ini. Jangan kehilangan atau kehabisan akal untuk terus bertumbuh. Saya buat satu materi gitu, namanya bertumbuh 30 menit. Nah, teman-teman juga bisa DM lah ya yang butuh materinya ya, sehingga kita bisa sama-sama terus bertumbuh di dalam situasi kenyataan seperti ini. Benar sekali. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini lagi banyak juga pertanyaan nih, Dek, soal ibadah online. Bang, caranya fokus pas ibadah online gimana tuh? Fokus ya ibadah. Gimana ya? Memang bukan hal yang mudah sih ya. Iya, apalagi ini baru ya. Iya, ini suatu hal yang baru. Kita biasanya kalau misalnya ngeliatin layar ataupun handphone kan itu kalau lagi nonton. Atau di gereja kalau lagi telat. Atau mungkin kalau misalnya lagi video callan. Kalau video callan kita juga komunikasi, ngomong kan. Kalau ini kan kalau ibadah online biasanya kita gimana gitu ya? Ibadah pasti kan kita ngedenger ya. Dan mungkin takutnya kalau pas paketnya habis. Oh iya, mati tiba-tiba. Atau mungkin bukan paketnya habis deh, jaringan internetnya lagi nggak bagus. Itu gimana tuh pas ngomong terus kayak mari kita bernyanyi. Iya, atau misalnya mungkin namanya lagi khotbah dari mana tiba-tiba keputus gitu kan, itu juga mungkin kurang. Nah, karena itu aku pikir sih tetap ya alangkah baiknya kalau misalnya nggak bisa nikmatin. Saya melihat beberapa gereja yang melakukan ibadah online, selain dia streaming, kemudian di-sharingkan ringkasan khotbah. Nah, itu juga. Dan juga di-sharingkan liturgi. Jadi paling tidak bisa diikuti, dan itu ya akhirnya mungkin perlu pakai dua media mungkin. Tapi teman-teman coba kreatif lah. Mungkin setelah kita makin banyak yang ngalamin, mungkin kita bisa sharing lagi gimana sih biar ibadah online tuh bisa tetap dinikmatin, serius begitu. Jadi berkat gitu ya. Atau mungkin juga salah satu adalah mendorong ibadah-ibadah keluarga. Oh, boleh juga. Jadi misalnya setiap keluarga beribadah, karena belum tentu juga semua siap dengan HP masing-masing beribadah. Jadi ketimbang kita juga itu pasti ya, kita rindukan kalau ada equipment yang bagus sih bisa ya. Jadi ini memang caranya fokus pada ibadah online. Coba teman-teman, saya lihat sih yang paling penting sih masalah hati ya, Dek. Yes. Jadi mau atau tidak, lalu bukan kemudian masalah online atau enggak kadang-kadang. Kadang-kadang kita di gereja juga, tapi kalau hatinya nggak di situ. Iya, kadang-kadang di gereja juga susah untuk fokus ya. Iya. Dan saya jadi ingat ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, waktu dia mengatakan nenek moyang kami beribadah di gunung ini. Terus katanya orang Yahudi mengatakan di Yerusalem. Lalu kemudian dia kalimatkan, dia tanya gitu, yang mana begitu. Lalu Yesus mengatakan bukan masalah Yerusalem atau di gunung ini, bukan masalah tempat, tetapi siapa yang mau, Allah adalah roh, sehingga kita harus datang dalam roh dan kebenaran ibadahnya, seperti itu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang bertanya tentang ibadah yang online itu ya. Ini ada satu lagi nih kaitannya sama ibadah online tadi. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Kristen tentang ibadah online? Bukankah seharusnya kita bersekutu di gereja? Ya, tentu ini balik lagi bahwa situasinya bukan situasi yang biasa. Jadi dalam situasi seperti ini, saya pikir ketika pemimpin-pemimpin gereja berusaha memberikan himbauan dalam ketaatan dan ketundukan kepada pemerintah. Ya. Jadi melihat bahwa pemerintah adalah wakil Allah, dan gereja juga tunduk kepada pemerintah, maka dalam upaya mengikuti saran pemerintah, saya pikir ini jadi satu tindakan yang baik begitu. Ya, tentu ada yang merasa di daerah saya belum ada apa-apa nih Kak, kenapa mesti tidak datang ibadah? Saya pikir sih setiap gembala jemaat harusnya punya kebijakan. Iya. Dan kita harus menghormati lah ya. Iya, jangan saling, ini kadang-kali terjadi saling menghakimi nih sekarang deh. Yang satu yang nggak takut
nganggapnya yang takut kurang beriman. Yang satu ngelihat lu kok beriman juga pakai otak gitu ya. Dan ini jadi kadang satu hal gitu yang saya pikir kita harus sebagai umat percaya, mari hormati keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin gerejawi, dan kita sama-sama ikut mendukungnya. Kita lihatlah bagaimana itu juga sebenarnya menolong gitu ya. Betul. Untuk pencegahan. Betul. Dan memang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memastikan atau melihat kayak ini yang terbaik, karena ini situasinya ya lagi seperti ini. Mari kita coba mengikuti dulu begitu ya, apa yang menjadi perkembangan yang paling saat penting ini. sih pastinya jaga kesehatan lah ya. Betul. Kalaupun tetap harus bergereja atau gerejanya tetap ada ibadah, social distance-nya lah. Social distance, lalu kemudian juga berkaitan dengan mungkin hal-hal kontak yang fisik jangan terlalu gimana banget itu seperti biasanya. Jadi teman-teman, mungkin setelah minggu depan waktu kita melihat bagaimana teman-teman menjalankan ibadah online, kita malah bisa share lagi ya pengalaman bagaimana teman-teman melewati ibadah online ini ya. Tapi ya seperti yang tadi dibilang juga kali ya, bukan berarti kemudian masalah tempat ya kadang-kadang beribadah itu ya. Iya, karena masalah hati, lalu bagaimana kita juga bisa fokus dengan firman Tuhan gitu. Dan akhirnya menyadari ya, gereja itu bukan cuma masalah tempatnya, gedungnya, tapi kita adalah orang-orang yang sudah beribadah, yang sudah ditebus. Oke, nah kita akan coba lihat beberapa hal yang lain. Ini ada, nggak betah sama pekerjaan sekarang bang. Tuhan kira-kira maunya apa ya? Saya nggak tahu. Maksudnya gini, kalau bicara pertanyaan seperti ini, mungkin ini masalah menggumulkan bagaimana memilih pekerjaan atau bagaimana mengetahui kehendak Allah ya. Harus terus-menerus didoain lah ya. Dan kalau kita memang, juga nggak tahu ya kenapa nggak betahnya mungkin. Iya, ini mungkin karena memang pertanyaannya dari kan terbatas tuh untuk ditanya kan berapa karakter. Pertama ya mungkin cari tahu dulu apa yang membuat nggak betah, lalu kemudian mungkin pandangan kita tentang pekerjaan juga harus terus dibaharui. Lalu kadang-kadang mungkin pertanyaannya bukan Tuhan kira-kira maunya apa ya. Kalau kayak gini ya. Kadang-kadang pertanyaannya mungkin adalah kamu maunya apa? Mungkin itu penting juga tuh ditanyakan sebelum kita bilangnya apa-apa Tuhan gitu ya. Karena saya pikir Tuhan juga kasih kita akal budi. Sehingga dalam akal budi yang Tuhan berikan, saya pikir juga caranya Tuhan menjawab apa ini kehendaknya atau tidak melalui pergumulan itu ya. Jadi emang harus digumulkan dulu, kenapa saya nggak betah, saya maunya apa kira-kira. Lalu mungkin kalau bicara tentang Tuhan, pertanyaannya apakah terus-menerus memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan? Karena kan seirama ya. Iya. Jadi kan ini bukan cuma bilang Tuhan maunya apa sih, tapi kadang-kadang orang yang seperti itu jadi give up, nggak mau doa, ngambek sama Tuhan, nggak mau baca Alkitab gitu. Jadi buat teman yang punya pertanyaan ini, terus jadi orang yang bergumul kepada Tuhan begitu ya. Ini beberapa teman. Halo Firdaus. Iya, hai. Tuhan berkati juga ya pelayanannya Firdaus. Yosa Pasaribu, semangat terus Bang Alex. Iya, yo sama-sama. Kita coba lihat beberapa pertanyaan lain ya. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, open question atau udah ada temanya? Oh, Kak Evin, ini open question kok, tapi langsung tanya aja ya. Ini tapi beberapa ada yang sudah masuk, jadi temanya bebas. Yes. Kak Evin katanya lagi review buku nih. Kita tunggu ya review bukunya. Atau tadi udah review drakornya udah. Review drama Korea ya. Tapi itu bagus. Itu buat anak-anak yang mungkin lagi di rumah punya banyak waktu, kesannya wah nonton drakor nih ya, biar bisa pilih-pilih ya. Iya, benar. Udah nonton semua nggak tuh yang di review? Enggak. Banyak banget yang gitu ya. Halo Noni. Ya ampun Noni, kok mirip sih Bang sama istri jadi emang gitu ya. Jadi Noni cari yang mirip dong. Noni mantap terus ya. Thank you tadi udah share juga. Noni nih banyak share ini ya. Halo Dodi. Oh, ada Dodi. Gak tahu nih apa masih masuk apa enggak. Ada yang ketawa-ketawa tuh. Wah kakak.
Awas, nanti kalau satu frame suka nggak muat nih ya. Kekecilan. Oke, nah mengapa orang Kristen seringkali egois? Ayo tuh, maksudnya apa sih? Mengapa orang Kristen? Dalam hal apa ya kira-kira? Mungkin begini juga kali ya. Seringkali nih, tanpa kita sadari, mungkin kalau saya coba nafsirin satu bagian ya, Dek. Kadang-kadang kalau orang melihat keberuntungan orang Kristen, untung dong Tuhan menyertai gua. Lalu seolah-olah kita jadi egois banget dengan Tuhan menyertai, tapi orang lain yang kemalangan nggak disertain dong. Itu nggak disertain gitu. Dan kadang-kadang itu gimana tuh menghayatinya ya? Iya. Saya ngelihatnya sih, setiap kali kita melihat peristiwa-peristiwa kehidupan, saya pikir bagusnya kita belajar melihat dari perspektifnya Allah. Jangan buru-buru bilang ini baik disertai Tuhan hanya karena kita beruntung. Jadi saya pikir itu jadi kesempatan untuk kita. Salah-salah kita beruntung di atas penderitaan orang. Itu yang perlu kita pahami gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Junosan, Pak, permisi numpang tanya, apakah disebutkan tentang virus corona di Alkitab? Tidak ada secara khusus, tidak ada. Tapi Tuhan bicara banyak hal tentang penyakit ya. Di dalam Alkitab ada penyakit sampar, lalu tulah-tulah yang dialami orang Mesir. Nah, itu memang jadi pergumulan. Saya pikir baca bagian-bagian itu menguatkan kita dalam situasi ini. Abang kakak mau nanya nih, bagaimana menggumulkan panggilan hidup yang benar? Wow, Eliezer. Nah, Noni juga kasih pesan nih, Kak. Pesan buat mereka yang masih suka jalan-jalan padahal udah disuruh di rumah. Ya, di rumah coba cari kegiatan yang inilah ya. Termasuk mau live begini silahkan ya. Nanti kita ikutin juga gitu ya. Hai Winner, semangat juga. Itu tadi belum dijawab tuh. Iya nih, panggilan hidup yang benar. Kalau saya ngelihatnya balik lagi kan, kalau kita bicara panggilan hidup berarti ada yang manggil. Yes. Dan kalau ada yang manggil, pertanyaannya bagi kita orang percaya, maka yang memanggil adalah Tuhan. Allah harusnya. Dan karena itu panggilan hidup harus bicara pertama dan terutama punya relasi dengan yang memanggil. Yes, benar banget. Nah, sesudah itu ya Tuhan kasih kesempatan kita punya apa? Akal budi, diskusi sama orang lain juga mungkin ya. Lihat juga kemampuan kita. Iya. Misalnya saya kuatnya di bidang ini, maka mungkin Tuhan bukakan pekerjaan di bidang tersebut. Tapi itu memang pergumulan panjang ya, Dek. Tapi maksudnya jangan juga lupa ya bahwa panggilan hidup nggak melulu tentang profesi gitu kali betul. Ya. Kita pernah bahas nih ya. Ya pernah. Jadi nanti coba scroll lihat di IGTV. IGTV kita bilang panggilan hidup tidak identik dengan profesi begitu ya. Nah, dari Antonius Kamore, Shalom Om Alex. Mau tanya dong gimana cara memperbaiki relationship kita pribadi sama Tuhan ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Satu hal yang harus disyukuri adalah kita masih punya keinginan untuk memperbaiki ya. Dan saya pikir itu satu modal untuk yuk datang sama Tuhan. Tuhan tidak akan menolak kita, seringkali kita lah yang menjauh dari Dia. Jadi dalam situasi dan titik yang terendah, datang sama Tuhan. Tapi mungkin kadang-kadang dalam situasi atau titik terendah, maksudnya kadang-kadang kita bisa datang kapan aja gitu ya, nggak harus, maksudnya pada masa-masa mungkin waktu-waktu saat teduh, tapi maksudnya bisa kapan aja gitu loh, setiap saat, setiap waktu. Dan ketika datang bisa ngomong apa aja gitu kan ke Tuhan. Iya. Coba menghayati bahwa Tuhan bukan sedang mau menghukum kita waktu kita balik kepadanya. Ya pikir juga Tuhan memberi kesempatan kita dipulihkan, mengalami relasi dengan Dia juga gitu ya. Jadi ya kiranya dalam titik terendah, kalau masih ada kesadaran itu, saya pikir kesempatan nih untuk sama-sama berserah pada Tuhan. Mungkin ada masa-masa di mana cuma bisa berdoa doang gitu ya, nggak baca firman Tuhan, ya itu pun udah menjadi sebuah relasi yang baik dengan Tuhan gitu ya. Oke, ada juga teman, hai Kak Alex, suka baca postingan kakak, merasa terberkati. Terima kasih sama-sama. Kita bersyukur ya, terus saling berbagi harapan saya pikir dalam banyak situasi. I'm funny Dea. Oh bentar ya, pertanyaannya belum belum dijawab, nanti dijawab ya. Oke, Shalom Kiki. Bang sekarang di jemaat mana? Oh, saya tidak
tidak pegang jemaat khusus gitu ya. Saya pelayanannya sebagai tenaga utusan gerejawi. Hai abang kakak, ada tanggapan tidak ada ibadah minggu di berbagai gereja karena virus corona. Nah, tadi udah sempat kita bahas di awal ya. Tentunya jangan kehilangan esensi ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Soal tempat ini situasi yang tidak biasa. Jadi dalam situasi seperti ini kita hargai pemerintah, kita hargai pimpinan-pimpinan gereja. Kalau gereja teman-teman masih ada ibadah, silakan. Ya. Jadi ini kesempatan untuk terus juga peka, bijak, tapi juga coba kalau tetap ada ibadah maka tadi ya jaga kebersihan, social distance yang baik. Benar. Begitu. Halo Aro, wah nih lagi persiapan nih. Bang, kemarin sempat diskusi sama teman terkait kebijakan dan putusan soal ibadah online. Dia kurang setuju sebenarnya, soalnya kan untuk beribadah itu harus berkumpul. Menurut abang gimana? Ini balik lagi situasinya tidak mudah. Saya baca satu tulisan dari sahabat saya Pak Yakub Trihandoko. Dia mencoba melihat prinsipnya. Waktu itu dia mengatakan hari Sabat kan nggak boleh kerja, tapi ada peristiwa yang terjadi pada hari Sabat dan itu tidak pada hal yang biasanya, sehingga itu terjadi. Dan akhirnya bukannya melanggar kekudusan Sabatnya, tapi situasi yang terjadi tidak memungkinkan. Jadi balik lagi ya, kalau kita bicara Tuhan nggak suka sama ibadah yang nggak kumpul, nggak begitu juga. Ini balik lagi yang saya bilang tadi di awal. Kumpul juga kalau hatinya nggak ke Tuhan ya. Nah itu, makanya waktu saya bikin status tadi, iya ya, yang paling penting tuh masalah siapkan hati. Ya, mau di rumah, mau kita kumpul. Banyak orang kumpul tapi cuma jadi ritual. Benar, dan itu jadi menyedihkan juga gitu ya. Jadi ibadah online apakah layak? Ini layak nggak layaknya bukan masalah tempat ya. Jadi teman-teman ukuran layak nggak layak apa? Tempat doang kan? Kalau tempat doang saya pikir bukan itu gitu. Jadi tolong teman-teman yang sedang berhadapan dengan situasi ini, dalam situasi dilematis seperti ini jangan kemudian merasa yang ini lebih baik dari yang ini gitu ya. Tapi coba lihat ketika ini yang dipilih, apa yang baiknya. Saya pikir begitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa secara baik. Tentu tidak ada yang sempurna. Nanti sempurnanya tuh kalau ketemu ibadah depan Tuhan langsung kok. Ya, di Yerusalem baru nanti ya. Saya kalau membayangkan suasana ibadah di Wahyu itu ya. Seluruh jemaat berkumpul, lalu mereka dari segala suku, kaum, bahasa. Jadi sebenarnya even ibadah gereja kita pun saat ini itu hanyalah representasi dari ibadah yang sesungguhnya nanti. Jadi ketika saat ini misalnya ada situasi yang tidak memungkinkan karena corona gitu, atau mungkin hal yang lain ya, saya pikir mari belajar jaga diri. Iya. Ada satu perspektif nih. Ini saya baca artikel kemarin. Kamu boleh setuju, boleh nggak juga sih, Dek. Maksudnya, tapi ini menarik. Dia melihat refleksi dari tulisan Martin Luther. Jadi Martin Luther ternyata dalam tahun 1500-an sekian juga terjadi sebuah situasi seperti ini di Jerman. Ada wabah yang membuat banyak orang yang mati pada waktu itu. Dan kemudian orang-orang mulai menyuruh Luther untuk keluar dari Wittenberg. Waktu itu dia ada di Wittenberg. Dan kemudian ada surat lah, atau semacam surat yang ditulis oleh Luther kepada seorang bernama John Huss. Ya. Nah, kepada dokter, ini seorang dokter. Dan dia tuliskan surat itu sebagai respon terhadap pertanyaan, haruskah keluar dari Wittenberg? Nah, itu banyak hal menarik sih di dalamnya. Tapi yang paling saya garis bawahi dari situ adalah begini. Ternyata dalam situasi yang sulit, Luther memilih bersama jemaat. Dia ingat bahwa panggilan dia sebagai gembala. Dan dia ingat Yesus juga adalah gembala yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Tapi Luther tidak juga meresikokan kesehatannya. Dia tetap jaga, tapi dia juga menyadari bahwa dalam situasi yang kematian seperti itu, malah dia mengatakan orang-orang butuh mendengar berita keselamatan itu. Dan akhirnya itu dia memilih ada di situ. Nah, di sisi yang lain ada kalimat juga bahwa ketika memang harus ada distance, jaga jarak, maka dia juga harus lakukan itu. Dan ini adalah salah satu wujud mengasihi sesama. Jadi ketika kita yang mungkin tidak tahu kita sakit apa tidak, waktu kita tidak ke gereja, tidak datang ke kumpulan orang yang seperti yang disarankan pemerintah, sebenarnya itu cara kita mengasihi. Jadi itu cara yang kita. Tapi berarti maksudnya gini, bukan berarti kemudian nggak tahu juga sih ya,
Tapi kan ini dalam konteks kita itu lagi dalam masa-masa yang seperti inilah ya. Tapi bukan berarti kemudian kedepannya ibadah online tuh menjadi hal yang memang biasa gitu kali ya. Jadi saya pikir tetap harus ada batasnya ya. Itu mungkin hal-hal yang kalau bisa dibilang ini kali ya, kayak kondisi-kondisi yang apa ya kalau dibilang ya kondisi yang tidak biasa ya. Iya. Baik, mungkin ini juga kali deh sebelum kita berpindah ke pertanyaan lain ya. Ada yang sampai nanya, ini apa coba diskusinya tentang ibadah online doang gitu? Oh, enggak ya. Tapi poinnya begini, teman-teman, di saat-saat seperti ini akhirnya kita jadi tahu apa sih yang esensi. Apakah tempat sangat esensi? Kalau tempat sangat esensi, apakah memang kemudian ada hal-hal lain dalam ritual yang sangat esensi? Dan saya pikir sih Tuhan memberikan kita akal budi untuk kita bisa berpikir lebih lagi. Oke. Halo Bang Victor, Kak Victor di Malang, luar biasa ya. Oke, Kak Bang dari Eliezer, mau saran praktis dong, bisa juga kayak proyek ketaatan untuk menyelesaikan dosa karakter seperti mudah marah. Kalau karakter, saya ingat selalu kalimat ini. Ketika kita menabur tindakan, kita menuai kebiasaan. Ketika kita menabur kebiasaan, kita barulah menuai karakter. Dan ketika kita menabur karakter, maka kita akan menuai kehidupan. Nah, jadi karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita secara setia sering lakukan. Kalau mau supaya tidak jadi orang yang pemarah, ya selalu belajar untuk bersabar. Terus mungkin setiap kali merasa beda pendapat atau apa, atau mungkin mau marah, kita diam dulu. Nah, itu harus dilatih. Nah, bedanya kita tidak sedang hanya membangun karakter, karena di dalam Alkitab itu kesabaran adalah buah Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus diam di hati kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi coba mungkin Eliezer buat apa ya? Buat proyek ketaatan sendiri kali, tergantung karakter apa begitu ya. Lalu terus doakan bawa itu kepada Tuhan. Belajar untuk terus ini kali ya, menahan diri atau menguasai diri. Tapi itu pun dalam pertolongan Roh Kudus ya. Misalnya kalau suka tiba-tiba marahnya ngomel, maki-maki, belajar untuk diam dulu. Bang, pada saat kita berdoa bersama dengan seseorang, bolehkah dekat juga dengan seorang yang lain? Oh, ini masalah teman hidup. Apa yang perlu dipelajari pada saat berdoa bersama? Terima kasih. Nah, ini menarik nih. Bagi saya begini, nanti bisa tambahin ya Dek. Secara etika, kita punya etika juga di dalam bergumul. Jadi memang tidak ada masalah tanda kutip ya benar salahnya, tapi saya lebih melihat sisi etika. Kalau kita sedang bergumul dengan seseorang, maka selesaikan dulu pergumulan dengan orang itu, lalu mendekati yang lain. Karena itu, tipsnya buat teman-teman yang sedang berdoa bersama, menggumulkan bersama, sebaiknya punya batas waktu. Jadi misalnya, kita berdoa bersama ya 2 bulan ini untuk mencari kehendak Tuhan, sama-sama lihat kita cocok atau tidak. Tapi, jadi jangan pada waktu itu juga sambil itu, cari yang lain gitu ya. Kalau saya sih mikirnya gitu. Ada tambahan nggak, Dek? Iya, benar. Jadi ya kalau emang udah sama-sama berdoa bersama, ya fokus aja dulu sama yang lagi didoakan gitu. Jangan kemudian nyari-nyari yang lain. Terus apa yang bisa dilakukan gitu kan? Pas doa bersama, ya mungkin saling mengenal. Perlu ya, untuk benar-benar jangan sampai kita juga melanjutkan tapi sebenarnya kita nggak kenal nih siapa gitu ya. Dan terus ya tentunya cari tahu Tuhan maunya apa ya. Halo Yunita Malau, salam kenal juga dari kami berdua, Yunita di Medan ya. Elda, hai request lagi. Halo kakak-kakak, saya ada pertanyaan di kolom IG story. Sebentar. Kolom IG story. Oke. Nah, saya merasa ketika saya komplain dan teman saya nyuruh bersyukur, terdengar seperti judgment. Why? Nah, ini mungkin ini ya, dalam relasi bersahabat. Kalau saya ngelihatnya gini kali ya, Arya Jasmara,
setiap situasi bisa dilihat dari dua sisi. Sehingga mungkin waktu teman-teman atau mungkin Arya komplain, belajarlah untuk juga kayak menyampaikan itu dengan santun, dan itu tidak menghilangkan juga sebenarnya kita bersyukur. Nah, memang ini seringkali kayak toxic positivity. Jadi nggak boleh komplain, harusnya bersyukur aja. Itu jadi nggak jujur juga. Padahal memang hal itu harus, misalnya tanda kutip, harus dikomplain. Atau dikomplainnya itu bukan bersungut-sungut kayak bangsa Israel, tapi misalnya itu hak yang harusnya kita terima begitu. Dan dalam hidup bermasyarakat saya pikir ada hak dan kewajiban. Jadi tergantung dulu nih komplainnya kayak apa. Lalu waktu komplain itu tidak membuat diri kita merasa paling benar, dan belajar juga untuk ini kali deh apa? Gimana sih istilahnya? Belajar juga terima masukan orang yang bilang, lu kok kayak nggak bersyukur. Oh enggak, sebenarnya gue bersyukur. Cuman ini bagian yang memang gue rasa gue harus sampaikan. Mungkin ada baiknya juga kali untuk ini ya, apa namanya, evaluasi diri. Dalam artian jangan-jangan nggak tahu juga sih ya, apakah ketika teman bilang nyuruh bersyukur itu memang karena teman ngelihat bahwa setiap saat, setiap waktu komplain mulu. Ataukah memang teman yang cuman ngelihat sesekali komplain, lalu kemudian lu selalu nih komplain mulu gitu. Nah, itu maksudnya itu yang mungkin juga perlu dievaluasi gitu. Kalau emang misalnya memang ya, itu teman yang selalu ada ngelihat kita, dan dia ngelihat bahwa setiap saat, setiap waktu kita memang maaf kata komplain mulu, ya mungkin ada baiknya kita evaluasi diri, apa emang benar saya jadi apa yang orangnya suka komplain, belajar terima masukan ya, apalagi dari orang-orang yang dekat. Iya. Karena saya pikir kalau orang yang dekat juga dan tahu itu sahabat yang baik, tentu dia maunya membangun kita. Iya. Ya. Tapi ya jangan sampai juga jatuh ke toxic positivity tadi gitu ya. Iya. Nggak boleh komplain, harus terus bersyukur. Ya, padahal juga lagi sulit ya. Iya, seperti itu. Halo Anggara. Halo Benny. Benny lagi di Lampung tentunya. Halo Bang, saya punya pertanyaan nih. Gimana nih sikap orang percaya dalam menghadapi kondisi virus sekarang? Firman Tuhan harus mengatakan berserah pada Tuhan dan jaga kesehatan. Saya pikir itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan ya. Jangan mencobai Tuhan. Iya. Oh, aku kan nggak sakit, nggak apa, udahlah nggak apa. Tapi ternyata Tuhan bilang loh, kamu sendiri nggak jaga diri begitu ya. Nah, tadi ada satu temen nanya nih. Hai Yosri, Bang Alex, kenapa ada yang tahu kalau Yesus itu juru selamat tapi sulit atau nggak bisa percaya? Ini pertanyaan mengenai keselamatan. Kalau saya yang jawabnya yang pertama begini, keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Dan keselamatan akhirnya kita sadari bukan hanya masalah pengetahuan. Saya tahu semua doktrin kekristenan, apakah saya sungguh-sungguh percaya? Saya pikir itu belum tentu. Sehingga kalau kita bisa percaya, memang sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Benar. Karena itu buat teman-teman yang punya sahabat seperti ini, jangan cuman berargumentasi, berdebat, tapi doakan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan boleh buka hatinya, dia makin melembut, begitu ya. Dan pada waktu Tuhan tentunya, dia akan percaya. Kalau memang Tuhan berkenan, berkehendak. Dan saya pikir ya bagian Roh Kudus bekerja, bagian kita adalah terus mendoakan, terus mengingatkan gitu kali ya. Iya. Seperti itu, emang nggak bisa dipaksain sih. Memang akhirnya anugerah. Iya. Halo Rian, Cahyo juga. Oke. Dari Hubertus, halo Bang, dan salam kenal buat Abang. Cara membuat komunitas, sebentar ya, membuat komunitas yang benar-benar fokus membangun hubungan dengan Tuhan. Wah, ini Hubertus punya kerinduan yang bagus nih ya. Kalau saya sih lihatnya gini deh ya, pertama percaya bahwa kehadiran kita di situ Tuhan berkarya, sehingga mari benar-benar ya punya kerinduan itu dan kita terus bawa dalam doa sama Tuhan. Yang kedua, mungkin mulai coba cari teman-teman yang memang mau juga satu sevisi begitu ya, hati yang sama, kerinduan yang sama. Karena kita nggak bisa sendiri. Iya. Nah, jadi kalau kita merindukan, mari kita bangun pelan-pelan, dan itu bisa panjang sih prosesnya.
Tapi yang pasti doakan, terus gitu memang minta gitu ya sama Tuhan kasih orang yang memang sama-sama mau bentuk komunitas untuk sama-sama bertumbuh. Aku pernah ngeliat yang kayak gini sih, Dek. Akhirnya misalnya dia belajar untuk mulai dari yang kecil. Jadi misalnya dia kumpulin pengurus-pengurus dulu. Ada teman yang membangun di gerejanya, dia mulai dengan pengurus. Karena dia bilang, teman-teman saya bang sering kumpul tapi bukan dalam membangun relasi dengan Tuhan, cuman kumpul karena senang aja ngumpul gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Beberapa yang serius saya ajakin belajar Alkitab. Nah dari situ kemudian dia menumbuhkan kerinduan dan akhirnya teman-teman lain jadi ikutan juga begitu ya. Jadi untuk Hubertus jangan menyerah ya, terus jadi berkat di tempatmu. Novianti Sinura, shalom dek. Nah ini Windy Nenggolan, halo bang. Bagaimana cara merubah diri ya untuk semakin positif seperti buah roh? Wow. Nah ini nih, kalau bicara buah roh juga kita harus sadar itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Roh Kudus bekerja, maka bagian kita adalah taat. Ya. Nah taat itu termasuk seperti tadi ya, kita udah kasih tips kepada teman yang sebelumnya. Coba bangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Tentu ini akan menolong kita juga ya. Membangun kebiasaan yang positif didasari pada motivasi bahwa saya mau makin serupa dengan Kristus. Itu penting tuh. Kebutuhan sangkal diri dan pikul salib juga hal yang penting. Tiap hari itu ya. Soalnya kadang-kadang kan kalau misalnya mau berubah tapi kita nggak mau susahnya, susah. Atau mintanya gini, Tuhan ubah saya dong kalau Tuhan berkuasa. Misalnya saya dari suka nyontek tiba-tiba nggak suka nyontek, tapi nggak mau belajar keras, nggak mau berjuang begitu ya. Jadi emang sangkal diri, pikul salib menjadi hal yang penting kali ya dalam hal berubah ataupun juga dalam hal mungkin tadi kayak yang tadi menahan marah gitu ya. Cuma akhirnya ada sangkal diri dan pikul salib. Iya. Oke, Arya tadi udah dijawab ya. Thank you juga udah mau dengerin ya. Hai Barman, Bengkulu, mantap, Cayo. Barman lagi banyak baca buku nih kayaknya nih, lagi work from home. Aku lihat di story-nya. Oke, dari Karina, hai bang. AKK ada yang nanya nih bang, tapi bingung mau jawabnya apa. Katanya, kenapa mereka ada, padahal keselamatan itu ada? Kenapa neraka ada? Oh, kenapa neraka ada? Padahal keselamatan itu ada. Kan kita udah ditebus oleh darahnya. Bantu jawab dong. Bang. Keselamatan di dalam Kristus. Nah, itu kan Yohanes 3:16. Nah, mungkin kita perlu baca ayat 17, 18. Bisa sempat baca nggak, Dek? Yohanes 3 itu kan kita senangnya ayat 16-nya. Tapi kita suka lupa bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayat berikutnya, Yohanes 3 ayat 17, 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3:17 ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan dalam Yesus, maka manusia yang percaya kepada Dia, itulah yang akan menerima keselamatan kekal, kehidupan kekal. Seperti ayat itu mengatakannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya. Nah, yang tidak percaya binasa. Ya binasa. Sehingga itu tidak menjadi satu dalil kalau Tuhan menyelamatkan manusia maka kemudian semua akan selamat, karena Tuhan pun di dalam anugerahnya memberikan kepada kita kebebasan dalam berespon, walaupun respon itu sendiri pun ada dalam kehendak Dia, tapi manusia punya satu respon yang dikatakan dalam bahasa Alkitab, kalau percaya akan menerima keselamatan, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi neraka itu sebenarnya menunjukkan keadilan Allah. Jadi ada yang mikir, wah, kalau neraka ada berarti Allah nggak mengasihi manusia. Loh, surga memang menunjukkan kasih Allah, tapi neraka dengan jelas menunjukkan keadilan Allah. Karena Allah adalah Allah yang kasih dan sekaligus Allah yang adil. Nah, memang doktrin neraka ini perlu dibahas lebih jauh sih. Jadi mungkin untuk kita bisa memahami begitu. Karena neraka pada dasarnya adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Oke.
Halo Bang, Karina nanya. Oke, sudah ya, Dodi. Halo Bang, Alex dan kakak. Bang mau bertanya bagaimana kita melihat kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Makasih Bang. Kehendak Tuhan dan kehendak manusia, saya pikir sih begini, mungkin prinsipnya dulu. Kehendak Tuhan adalah apa yang memang Tuhan kehendaki. Nah, ketika manusia di dalam Tuhan, dia bergumul, berdoa, dia taat firman Tuhan, maka dia mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak kita sendiri adalah kehendak yang memang berarti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meski kadang-kadang memang sesuai juga. Iya. Kalau jadi bisa pas tuh kehendak kita sama kehendak Tuhan pas, ya puji syukur. Nah itu berarti kehendak kita dipimpin oleh kehendak Tuhan. Begitu. Ada materi yang lebih dalam lagi, teman-teman bisa cari di IGTV kita ya, soal mengetahui kehendak Allah. Halo Priscilia. Hai Kak Alex, mau nanya, mungkin bisa share personally belajar apa sejauh ini dari isu corona, for example tentang penyertaan Allah atau apalah. Mungkin bisa share untuk kasih encouragement ke believer. Saya belajarnya gini ya. Kemarin sebenarnya membahas rencananya kemarin tuh membahas satu bagian dalam Injil Markus. Coba lihat sebentar deh ya, di Markus pasal yang keempat. Jadi di Markus pasal yang keempat ini, waktu itu cerita tentang Yesus, Markus 4 bagian terakhir ya, angin ribut diredakan. Jadi angin ribut diredakan, kalau teman-teman kita coba lihat ya, angin ribut diredakan, di bagian akhir ada kalimat begini, Yesus bilang kepada murid-muridnya setelah dia menenangkan danau itu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Salah satu hal yang sulit sebenarnya bagi orang Kristen adalah percaya. Padahal kita ini disebut orang percaya. Tapi yang paling sulit kita lakukan adalah percaya. Sehingga waktu saya belajar dan merenungkan kalimat Yesus kepada murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berarti berbagai pergumulan hidup yang terjadi, Tuhan sebenarnya sedang mau bukan hanya membuat kita melewati pergumulan itu, tapi Tuhan mau tanya sebenarnya, kalau ini boleh mewakili pertanyaan Tuhan buat kita. Sekarang lagi virus corona nih, dengan wabah, dengan badai corona. Ada yang nyanyi itu di tengah badai corona ya. Apakah kita makin percaya sama Tuhan? Nah, peristiwa ini dilanjutkan kalau nanti teman-teman baca Markus pasal 5. Di Markus pasal 5, Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Saya setuju dengan seorang penafsir yang mengatakan sebenarnya ketika Markus menulis Injilnya dan menaruh pertanyaan Yesus itu di pasal 4 dan seterusnya, ini seolah-olah mau menanyakan dalam setiap paragraf, setiap perikop, kamu percaya nggak sama aku? Kalau tadi percaya bahwa Yesus bisa mendiamkan badai, maka di pasal 5 Yesus mengusir roh jahat, berarti Yesus mengatasi kuasa kegelapan. Di bagian bawahnya ada peristiwa Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Berarti Yesus berkuasa atas penyakit. Kita percaya nggak? Nah, di bagian bawahnya lagi Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, ini balik lagi bertanya, apakah kita percaya bahwa Yesus lebih berkuasa daripada bahkan kematian? Jadi insight ini yang saya sedang pikirkan terus. Jangan cuma melihat ini peristiwa yang lewat begitu saja, tapi pertanyaannya apakah iman kita makin percaya kepada Tuhan melewati pergumulan ini. Tentu percaya itu bukan berarti tidak ada badai. Iya. Ingat di Danau Galilea murid-murid ngalamin badai yang besar. Lalu kemudian ingat di Markus ini ya, perempuan itu juga sudah mengalami sakit 12 tahun. Lalu kemudian orang yang dirasuk setan itu juga dikatakan sudah sering kali dia meronta dan seterusnya. Nah, ini menolong kita menyadari bahwa ketika pergumulan-pergumulan hidup terjadi, mari kita belajar terus percaya kepada Tuhan. Jadi kiranya ini bisa menolong teman-teman begitu ya. Saya merasa encouragement buat teman-teman ya, ini yang perlu kita ingat. Terima kasih tadi Hubertus ya, memberkati jadi berkat. Terima kasih. Ini Revano, Bang, baru-baru ini saya baru putus karena pacar saya berselingkuh. Setelah beberapa bulan ini saya coba untuk hidup sendiri. Dia selalu marah
ketika saya jalan sama teman lawan jenis saya? Bagaimana cara saya menyikapi dia? Dia merendahkan ketika melihat IG story saya bersama orang lain. Sulit juga ini ya, karena situasinya kita sekarang kan tidak bisa juga kalau kamu misalnya blok dia, nanti dibilang kok baper atau apa ya. Tapi saya pikir mari secara dewasa kita belajar untuk melewati situasi ini. Kalau memang sudah tidak ada apa-apa, maka ya udah, tidak usah ditanggepin gitu ya. Karena itu biasanya bikin tambah sakit sih. Iya. Ya gimana lagi deh kalau situasi seperti ini. Kalau emang misalnya udah emang nggak ada hubungan, ya udah, maksudnya memang nggak perlu ditanggapin gitu. Kecuali kalau emang misalnya kamu masih punya hubungan sama dia, lalu kemudian kamu jalan sama cewek lain. Nah, ini sudah jelas-jelas selesai hubungannya, maka sebenarnya tidak ada masalah jalan. Dan jangan pernah berpikir untuk balas dendam lah. Itu tuh penting tuh. Jadi ntar kalau dia jalan sama siapa, aku yang pertama komentarin story-nya gitu ya, jangan ya. Biarkanlah. Oke, Karina, terima kasih juga. Ini dari George. Hai George, halo Bang. Si George lagi bareng barman kali ini. Halo Bang Alex, dan buat kakak juga mau nanya dong, bagaimana tanggapan abang soal bahwa negara kita akan mengalami Pentakosta yang ketiga? Tuhan bisa berkarya bahkan lebih, mau Pentakosta 1000 kali juga Tuhan sanggup. Jadi mungkin hati-hati melihat situasi lalu kemudian mengatakan ini seperti ini dan itu. Tapi lebih kepada begini ya. Apalagi ngutip Alkitab. Peka-peka aja untuk lihat tanda zaman. Tapi di dalamnya kan sebenarnya cuma satu yang Tuhan mau ingatkan. Dia ada dan dia pasti datang kembali. Kalau bicara wabah, ternyata setiap 100 tahun itu ada wabah loh. Di dunia ini. Di dunia. Dan maksudnya itu akhirnya menolong kita melihat iya ya, dalam situasi seperti ini betapa terbatasnya manusia. Kita mesti bergantung kepada Tuhan, dan juga mungkin kita harus melihat jangan sampai kita udah nggak menjaga alam yang Tuhan berikan atau keseimbangan yang perlu terjadi gitu ya. Hai teman-teman, ada yang Ikam semuanya. Ada lagi. Oswald. Shalom Bang. Ini kayaknya semua di tempat barman nih. Bang, saya lagi baca buku yang berjudul Why I Am a Christian. Dan ada pertanyaan yang seperti ini. Apa artinya menjadi manusia dan apa dasar kemanusiaan kita? Kira-kira gimana itu Bang? Oswald, saya nggak ingat. Saya udah pernah baca buku itu tapi nggak ingat detailnya begitu ya. Jadi kalau ditanya apa artinya, ada pertanyaan yang seperti ini. Apa artinya menjadi manusia dan apa dasar kemanusiaan kita? Nggak berani ngira-ngira sih. Johnson lagi ngomong apa ya? Tergantung konteksnya ya. Tapi yang jelas manusia adalah ciptaan Allah. Dan dasar kemanusiaan kita adalah kita gambar dan rupanya Allah. Kecuali kalau misalnya lagi ngomongin dalam kaitan dengan orang Samaria yang baik hati. Ya, sesamaku manusia. Siapakah sesamaku manusia ya? Mungkin perlu lihat dulu konteksnya John Stott ngomong apa di sana. Oke, Revano tadi udah dijawab. Makasih, sama-sama. Nah, makasih Bang. Boleh tanya lagi Kak? Mau tanya soal mendukakan Roh Kudus. Gimana ya Bang? Makasih Bang. Tuhan memberkati. Halo Hendra. Mendukakan Roh Kudus di Alkitab ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Pertama, ada istilah mendukakan, ada istilah menghujat. Nah, menghujat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya karena memang mereka tidak pernah memiliki Roh Kudus dalam hatinya, karena itu mereka menghujat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi buat setiap orang percaya yang sudah terima Yesus, berarti ada Roh Kudus dalam hati, dalam dirinya. Maka ketika kita tidak taat kepada kehendak Tuhan, yang terjadi kita sedang mendukakan Roh Kudus. Jadi Alkitab mengingatkan kita untuk taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia pribadi Allah yang ada dalam diri kita. Oke, ini mungkin Devianti Fronika. Halo Bang, mau bertanya bagaimana kita untuk terus bisa menolong teman kita yang terus bergumul dengan dalam masalah-masalah yang sama. Mungkin itu lagi. Iya, kok jatuhnya di situ lagi gitu. Atau orang yang nggak bisa move on. Ya. Itu lagi.
teman-teman belajar untuk pertama menyadari kalau teman itu masih mau ngobrol sama kita, berarti dia masih percaya sama kita. Jadi teruslah jadi teman yang baik, walaupun memang teman-teman mesti bimbing dia untuk tidak tenggelam dalam masalah itu. Nah, itu bagaimana membimbingnya teman-teman yang paling tahu kali ya. Karena paling kenal dengan temannya. Paling kenal dengan temannya. Tapi paling tidak jangan lupa doakan. Iya. Dan jangan lupa juga perkenalkan Kristus, karena jawabannya bukan diri kita. Tiap kali lu ada masalah datang sama gua ya gitu. Kita aja udah bosen gitu ya. Tapi sebenarnya dia harus kenal sama Tuhan, harus percaya, belajar bergantung sama Tuhan. Nah, kadang-kadang itu juga Bang. Kadang-kadang temen datang dengan menceritakan masalahnya, kadang-kadang memang cuma butuh untuk didengar. Bukan untuk diberikan masukan. Ya, ada yang cuma butuh didengar ya. Jadi ya teman-teman yang paling kenal lah temannya seperti Cuma kalau selalu masalahnya itu lagi, aku pikir kita mungkin sekali-kali perlu ngomong tegas juga ya. Bisa. Tentu tergantung lagi ya, balik lagi konteksnya seperti apa. Dan tentu juga lihat kedekatannya sejauh apa gitu. Iya, kita berani negur begitu dalam, memang kita deket banget gak sama dia gitu ya. Karena tidak setiap orang siap juga tuh deh. Dan kalau misalnya kita sering dengar gitu ya, masalahnya itu lagi, mungkin yang harus kita lakukan, kita memberikan perspektif baru untuk teman kita. Dalam artian, jangan-jangan masalah utamanya bukan itu, tapi ada masalah lain yang lebih harus terlebih dahulu diselesaikan gitu. Jadi kita coba kasih lihat perspektif itu kali ya. Oke, Hendra nanya nih, Kak, tanya dong. Kemarin aku ngobrol-ngobrol sama orang yang ateis, terus nyambung-nyambung masalah antikris. Kira-kira ateis bisa disebut antikris nggak? Sebenarnya kata antikris itu sendiri adalah semua orang yang tidak percaya kepada Kristus, itu antikris, tanda kutip ya, atau menolak Kristus lah. Nah, jadi penggunaan istilah aja sih itu. Tapi cuman masalahnya begini, jangan sampai kita dengan cepat mengecap atau mencap orang seperti itu. Maksudnya begini, kita mesti belajar untuk menyatakan kebenaran, bersaksi sama dia, sehingga nanti kalau dia terus menolak ya oke, tapi kita belum tahu ya, siapa tahu dia terima. Suatu saat nanti kita nggak tahu kapan dia akhirnya terima Kristus, kita nggak tahu. Oke, Dame mau nanya apa? Eliezer nih. Kak, Bang, aku salah satu pengurus PMK suatu kampus. Mau pesan-pesannya dong, Kak. Bang, seharusnya PMK hadir sebagai apa? Nah, ini yang dari PMK kota. Aku dari PMK kampus. Gimana? PMK hadir sebagai garam dan terang lah ya. Itu pastilah ya. Jadi mesti melihat juga kali gimana Tuhan menghadirkan PMK untuk melayani mahasiswa yang akan menjadi pemimpin di tengah bangsa ini. Aku lihatnya sih PMK tuh kayak alat kasih karunia yang Tuhan kasih gitu ya di tengah-tengah kampus. Alat kasih karunia untuk menolong mahasiswa kenal Tuhan, tapi juga bertumbuh lah di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang nantinya pas mereka keluar ya tentunya harapannya, kerinduannya adalah mereka tetap menjadi murid-murid Kristus yang jadi berkat lah sebagai seorang alumni. Dan itu dibentuknya, diprosesnya di dalam PMK Persekutuan Mahasiswa. Karena itu kalau teman-teman jadi pengurus PMK, kerjakan dengan baik ya. Iya, karena emang itu alat kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih untuk mahasiswa selama kurang lebih 3-4 tahun kali ya, dibina. Dan bukan hanya kenal Kristus, tapi juga semakin bertumbuh gitu di dalam pengenalan akan Tuhan. Betul, iya. Halo Taruli. Oke, Mulyani, Bang, bagaimana tahu ketika kita memutuskan sesuatu adalah dari Allah dan bukan hanya dari keinginan kita saja? Wah, ini coba nonton IGTV kami ya tentang bagaimana mencari kehendak Allah ya. Di IGTV ada tuh. Tapi ya pasti kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti sesuai dengan firman pastinya ya. Iya, jadi itu pagar-pagarnya ya, sesuai dengan firman, tidak mengikat kita dalam dosa. Iya. Jadi kan ada yang bilang gini, aku dipimpin Tuhan nih pacaran sama yang gak seiman. Udah jelas enggak lah ya, firman Tuhan kamu mengikat diri seperti itu. Bang, bagaimana caranya agar bisa terbuka terutama dosa-dosa yang terikat? Terbuka. Mungkin yang Yosua maksud ini adalah belajar untuk cari orang yang bisa dipercaya. Nah, sesudah itu ya terbuka itu juga butuh proses sih ya. Dari makanya mungkin cari kakak rohani, orang-orang yang dewasa secara rohani yang bisa menolong kamu, khususnya kalau ada dosa-dosa keterikatan gitu ya. Yang bisa nolong. Kamelisa, Bang dan Kak, tanya dong,
Aku hanya mau minta didoakan tadi ibuku baru tes kesehatan. Semoga hasilnya baik-baik saja. Oke deh, ya kita doakan ya. Terima kasih Bang Alex dan kakak samping Bang Alex. Ini istriku namanya Kak Debbie ya. Hendra, kayaknya kita harus bikin sesi. Iya, kapan-kapan aku ceritain panjang juga obrolannya. Mau makan bakmi dulu ya, baik. Iya. Jaga kesehatan Hendra. Damai. Tadi Damai. Kak, gimana cara nanya? Tulis aja sih Dek di sini ya. Bagus buat channel di YouTube. Ya, thank you. Aduh, aku lagi nggak fokus ke YouTube deh. Tapi ya thank you ya, ini bisa jadi masukan juga. Cikita, Bang, kalau memang kita meyakini sesuatu adalah kehendak Tuhan, tapi orang-orang sekitar kita tidak setuju, bagaimanakah? Nah, ini balik lagi, kita mesti, ini proses ya. Saya pikir mengetahui kehendak Allah itu proses. Dan salah satu yang mungkin juga saya harus usulkan, coba jalani. Salah satu yang Anda nanya, Bang, ini kehendak Tuhan atau bukan? Saya bilang, ya kamu jalani dulu. Waktu kamu udah jalani ternyata memang mentok atau bukan di situ kamu nggak damai, ya itu bukan dari Tuhan juga. Aku jadi ingat salah satu cerita di Kisah Rasul sih, Bang, yang pasti Paulus mau ke Yerusalem, tapi kemudian semua orang menolak gitu, bilang jangan gitu, karena penjara dan sengsara menunggu gitu kan. Tapi dia tetap yakin bahwa ini panggilan Tuhan, maka saya harus pergi. Kok ke Yerusalem, ke Roma ya waktu itu, Yerusalem ya, dia mau ke Yerusalem. Tapi dia tetap pergi. Ya jadi kadang-kadang mungkin kalau orang lain pun mungkin nggak setuju atau menentang, lihat dulu kali ya kenapa. Apa jangan-jangan karena sayang juga sebenarnya. Karena mungkin keputusan-keputusan yang diambil dianggap akan menyakiti dia gitu, menyakiti kita. Jadi dan kalau emang misalnya mantep sih, ya antara kita dengan Tuhan ya jalanin kalau kita emang ngerasa itu adalah dari Tuhan. Oke, Rian tanya soal pengajaran, sorry mungkin belum bisa dibahas di sini ya, itu agak panjang ya. Tapi aku pikir sih belajar untuk terus bertumbuh. Saya pikir ketika melihat pemimpin-pemimpin diskusi, pemimpin-pemimpin teologi, pemimpin gereja diskusi, ya salah satu hal yang aku bersyukur kita makin pintar sih. Mereka kadang-kadang saling memaki, tapi aku jujur melihat, iya ya, kita jadi dapat perspektif masing-masing. Jadi mari kita nggak terjebak di dalam melihat ini cuman kayak berantem satu sama lain, tapi coba lihat apa yang perlu kita pahami. Hai Hertina, Bang Kak mau tanya dong, bagaimana caranya membimbing iman anak usia pra-remaja milenial? Terima kasih Abang Kakak. Nah, ada buku yang baru terbit tuh ya, dari Perkantas, Generasi Penuh Hasrat. Coba cari dalam buku itu, sebenarnya jawaban kuncinya Hertina adalah pemuridan. Karena pemuridan itu adalah berjalan bersama mereka. Dan saya pikir ini yang generasi ini butuhkan. Dia nggak cuma butuh orang yang seperti apa gitu. Iya, bukan cuma orang yang ngasih tahu, tapi benar-benar care, peduli. Berjalanlah bersama dengan mereka, itu istilah yang paling tepat lah ya. Iya. Bukan cuma sekedar mau ngasih tahu ini dan itu, tapi mau berjalan bersama. Oke, aduh waktunya agak terbatas nih. Biasanya IG live gini sejam habis gitu ya. Tapi teman-teman, saya mau doa juga. Jadi saya coba baca pertanyaan yang terakhir. Bang mau tanya, kalau kita sungguh-sungguh mau teman kita untuk terus mengenal Tuhan, terus dianya hanya menganggap itu biasa-biasa saja, bagaimana ya? Ya terus doain ya. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah ya, karena respon teman yang kayak begitu. Oke, jadi teman-teman maaf banget banyak hal yang belum bisa kami bahas, tapi kita berdoa ya supaya benar-benar apa yang dibahas jadi bagian yang menolong teman-teman terus bertumbuh. Yuk kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur waktu ini boleh sharing dengan teman-teman semua. Situasi tidak mudah di tengah-tengah virus corona, tapi kami belajar seperti firman-Mu, percaya kepada Allah, yang berarti kami meyakini dan percaya bahwa Engkau Allah yang mengatasi segala pergumulan kami. Tapi dalam bagian kami pun tolong kami gereja Tuhan, umat Tuhan berjaga-jaga. Tuhan, terima kasih, berdoa untuk korban-korban yang ada saat ini maupun keluarga dalam situasi yang sulit. Tuhan, biarlah terus setiap keputusan tindakan yang diambil, kiranya baik oleh pemerintah, oleh seluruh jajaran, bahkan gereja-gereja yang harus memberikan surat-surat penggembalaan, kami berdoa semuanya dipimpin di dalam hikmat Tuhan. Setiap peristiwa mengingatkan kami, Engkau ada, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Tinggal 23 detik lagi. Oke. Sampai ketemu, Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan. Tetap berpengharapan, dan tetap percaya masih ada Tuhan. Iya,
Mari belajar jadi orang percaya.